Dengan merefer kepada hasil survei Litbang Kompas yang diumumkan 22 Februari yang lalu, PDIP dengan bangga mengklaim bahwa mereka masih juara dalam angka elektabilitas. Bahkan raihan mereka 19,7% ini lebih tinggi ketimbang angka yang diperoleh di pemilu 2019 yang lalu yang hanya 19,3%. Pertanyaannya, apakah betul ya PDIP adalah partai juara? Karena data menunjukkan ada partai lain yang menang absolut dengan 47,3%. Halo guys, ketemu lagi kita ya nongkrong sore di coffee break. Gua akan temenin lu rehat ya setelah satu hari kerja, capek juga pastinya ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang pemilu. Walaupun ya normally ya kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana masih lama ya pemilunya tahun 2024 ya masih 3,5 tahun lagi. Tapi nggak apa-apa, karena lembaga-lembaga survei ini kayaknya secara rutin terus melansir angka-angka survei mereka yang secara dinamis berubah dari waktu ke waktu. Cuma intermezzo dikit nih ya, gue nih kalau mengamati lembaga-lembaga survei di Indonesia, kadang-kadang gue agak bete ya. Kenapa? Karena mereka ini jarang mengungkapkan siapa sih yang tanda kutip ya memesan atau mendanai. Jadi sponsor dari setiap survei itu siapa? Nah, ini nggak pernah diungkap ya rata-rata oleh lembaga survei. Sehingga kita akhirnya bertanya-tanya ya. Karena apa? Karena antara satu lembaga dengan lembaga yang lain ya sometimes ya hasilnya tuh jomplang banget. Nah, bicara masalah survei-surveian ya. Data-data survei ini kemudian wajar saja ya dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk apa? Untuk promosi. Salah satunya adalah partai pemenang pemilu yang jadi sekarang adalah partai penguasa PDIP. Jadi ceritanya di grup-grup itu ya mungkin Joe juga dapat itu beredar satu meme ya, satu poster begitu yang diambil dari data survei Litbang Kompas. Ya, jadi diolah lagi nih sama PDIP, judulnya luar biasa. Elektabilitas PDI Perjuangan tetap nomor 1, meningkat di atas hasil pemilu 2019. Kita lihat ya dalam data ini ya memang kemudian kalau di pemilu 2019 PDIP meraih 19,3% suara, ternyata di dalam data ini yang dilansir oleh Litbang Kompas 22 Februari kemarin, elektabilitas PDIP naik sedikit 0,4% menjadi 19,7%. Yang perlu kita cermati guys, capaian dari PDIP ini jauh di atas partai-partai lain ya. Kalau kita lihat nih kalau kita urutkan setelah PDIP itu ada Gerindra 9,6%, kemudian PKB 5,5%, lalu ada lagi PKS 5,4%, kemudian Demokrat 4,6%, Golkar 3,4% dan Nasdem 1,7%. Fakta lain yang menarik ya. Semua partai tadi ya, jadi ini ada 7 partai kan, berarti ada 6 partai selain PDIP. Semua partai yang 6 itu kalau di-compare dengan hasil pemilu 2019, raihan suara mereka itu ya, ternyata ini turun ya ketika di survei ini. Jadi elektabilitasnya turun ya. Misalnya Gerindra itu tadi 9,6 ya, di pemilu itu adalah 12,57. Ini semuanya turun. Kita ambil lagi sampel misalnya Demokrat tadinya 7,77. Ya di survei terakhir ini 4,6. Nasdem ya dari 9,05 itu turun menjadi 1,7. Golkar dari 12,1 menjadi 3,4. Nah, ini fenomena yang menarik. Jadi nampaknya PDIP memanfaatkan data ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka tetap jadi juaranya. Ya, jadi gue jadi inget lagu ya, malaikat juga tahu ya siapa yang jadi juaranya. Guys, tentu saja dalam konteks politik ini menjadi hal yang sangat normal ya. Sebuah partai menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi pilihan rakyat banyak. Nah, cuma gue jadi penasaran karena kita semua tahu bahwa beberapa bulan terakhir ya, dimulai dari akhir tahun 2020 itu PDIP tidak henti-hentinya diguncang oleh
krisis katakan begitu. Kenapa? Karena ada kadernya yang kemudian ditangkap KPK. Ya, ada kasus korupsi besar yaitu korupsi Bansos Kemensos yang tidak tanggung-tanggung itu menyeret mantan Kemensos Juliari Peter Batubara sebagai tersangka bersama sejumlah orang lainnya. Dan kita juga tahu guys bahwa ini bukan satu-satunya korupsi yang dilakukan oleh kader PDIP. Bahkan di akhir tahun 2020 itu terjadi hat-trick ya, dalam waktu 10 hari itu ada 3 orang sekaligus kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Selain Juliari Peter Batubara, ada wali kota Cimahi dan juga ada bupati dari Kabupaten Banggai Laut. Ya, itu juga nggak semua juga, ada banyak yang lain lagi. Nah, menarik kan? Kalau kemudian PDIP mengklaim bahwa mereka tetap jadi juara satu. Nah guys, kalau kita lihat data, di satu sisi klaim PDIP memang benar. Tapi ada beberapa catatan lain ya yang harus kita kemukakan. Ini nggak boleh disembunyikan. Pertama, ketika cuma dikomparasikan atau dibandingkan dengan hasil pemilu 2019, memang seolah-olah terjadi kenaikan tadi ya dari 19,3% menjadi 19,7%. Tapi sebenarnya kalau series dari datanya itu dibenerin ya, sequence-nya itu ditata, sebenarnya nggak gitu juga bacanya. Karena ternyata setelah pemilu 2019, ini kalau kita pakai data dari Litbang Kompas saja, itu masih ada survei Oktober 2019, Agustus 2020, dan baru yang terakhir yang dirilis kemarin ini adalah Januari 2021. Kalau di pemilu 2019 tadi ya, capaian PDIP adalah 19,33%, maka di Oktober 2019 dalam survei Litbang Kompas, capaiannya adalah 21,8%. Memang naik ya. Dan ini sangat bisa dipahami, ini hasil dari kemenangan PDIP di pemilu. Jadi ketika di survei itu responden masih refer ke sana. Ya. Kita lihat di Agustus 2020 angkanya menaik lagi ya, itu menjadi 23,1%. Nah, ini angka tertinggi yang dicapai PDIP dalam survei tahun lalu. Kita lihat di Januari 2021 ya, itu merosot cukup drastis ya menjadi 19,7%. Dari 23,1% menjadi 19,7%. Nah, di sana kita lihat guys bahwa rentetan kasus korupsi yang melibatkan atau diduga melibatkan kader-kader PDIP sebenarnya cukup berpengaruh terhadap elektabilitas partai ini. Ini yang perlu kita catat, walaupun memang relatif masih lebih tinggi ketimbang partai-partai yang lain. Oke, jadi sebenarnya cukup berpengaruh juga. Jadi rasanya kita harus cukup kritis ya kalau PDIP mengklaim bahwa kita ini masih juara. Nah, apakah betul PDIP juara? Ini ada data yang lain yang menarik ya. Ternyata secara terbuka Litbang Kompas mencantumkan bahwa proporsi atau prosentase responden yang menjawab tidak tahu, rahasia atau golput itu cukup tinggi. Bahkan sangat-sangat tinggi. Ya, kita lihat misalnya di bulan Oktober 2019 itu prosentasenya adalah 31,4%. Itu tinggi banget guys. Ya, hampir sepertiga orang mengatakan tidak tahu rahasia atau golput. Kemudian ternyata di Agustus 2020 itu melonjak menjadi 39,4%. Apa kabar di Januari 2021 angkanya ternyata melompat lagi 47,3%. Jadi kalau kita ingin katakan siapa sesungguhnya pemenang ya, partai pemenang kalau pemilu diselenggarakan saat ini, versi Litbang Kompas, pemenangnya adalah partai tidak tahu rahasia dan golput. Bukan PDIP. Nah, tentu menarik untuk kita mencari tahu kenapa begitu besar prosentase, ini hampir setengah ya, 47,3% ini berarti hampir setengah. Kenapa begitu besar prosentase dari mereka yang menjawab tidak tahu rahasia atau golput? Guys, kalau kita runut ke belakang, rasa-rasanya ada beberapa kemungkinan faktor. Faktor yang pertama bisa jadi ya keterbelahan masyarakat
akibat atau yang diwariskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Misalnya Pilpres 2019 atau kalau kita tarik lagi adalah Pilgub DKI 2017 itu memang ternyata masih cukup tajam dan itu kita rasakan ya dalam dinamika politik kita sehari-hari. Nah, kemudian guys, ini ya kekecewaan masyarakat itu bertambah lagi ketika ikon oposisi ya, tokoh yang di dalam Pilpres 2019 itu mengambil posisi berseberangan, berkompetisi dengan Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu Pak Prabowo dan Sandiaga Uno, dua-duanya kemudian bergabung ke dalam kabinet ya. Awalnya adalah Pak Prabowo. Jadi gua menduga faktor kekecewaan ini cukup kental sehingga mereka-mereka yang di dalam pemilu 2019 itu memilih ya dalam Pilpres 2019 memilih Prabowo Sandi itu belum menemukan sosok ikon baru yang bisa mereka percaya tempat mereka melabuhkan harapan sebagai ikon dari oposisi. Nah, orang-orang seperti ini cukup besar kemungkinannya memilih untuk tadi golput ya. Mereka tidak menentukan atau belum menentukan pilihan. Ini yang pertama. Nah, terkait dengan itu guys, bisa jadi juga memang masyarakat sedang dalam titik nadir ya, keputusasaan terhadap kondisi demokrasi kita. Faktornya banyak ya. Maaf. Masalah kebebasan berpendapat yang sampai hari ini sangat-sangat terbelenggu ya. Kemudian juga berbagai ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam kasus-kasus hukum. Atau juga masyarakat merasa bahwa ternyata proses demokrasi belum sepenuhnya bisa meningkatkan quality of life dari sisi kesejahteraan ekonomi dan sebagainya. Salah satu cerminan yang juga bisa dilihat masyarakat adalah pemerintah belum berhasil dalam mengatasi COVID-19 berikut berbagai akibat yang terjadi yang merupakan turunan dari kondisi atau wabah tersebut. Nah, ini semua kemudian berimplikasi pada rendahnya trust masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi kita. Kita tahu kemudian bahwa pemilu itu adalah satu sarana dalam demokrasi. Ketika masyarakat tidak percaya pada demokrasi kita, bukan tidak percaya pada demokrasinya ya, tapi pada kualitas pelaksanaan demokrasi, of course kemudian banyak di antara mereka yang akan memilih untuk golput. Nah, guys, faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan atau yang bisa jadi penjelasan kenapa angka golput rahasia ataupun tidak tahu ini cukup tinggi adalah the rise of millennials ya, meningkatnya proporsi generasi millennials di dalam komposisi pemilih kita. Kita tahu ada beberapa teori atau beberapa penjelasan, beberapa penelitian yang mengatakan generasi millennials ini rata-rata ya atau bukan rata-rata ya punya kecenderungan untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Sehingga bisa jadi ketika mereka disurvei jawaban mereka seperti itu. Nah, guys, apapun itu kita harus prihatin karena tingginya golput ini menunjukkan sekali lagi memang ada persoalan mendasar di dalam kualitas demokrasi kita. Dari dibuktikan dengan turunnya indeks demokrasi kita dalam tahun 2020 yang lalu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau gua nggak salah kita berada pada ranking 64 dunia dan itu di bawah Timor Leste. Parah kan? Gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi sorotan ya? Apa kaitannya? Karena salah satu faktor, guys, yang sangat signifikan ketika diukur indeks kualitas demokrasi kita itu adalah partisipasi masyarakat di dalam proses politik. Nah, tentu saja kondisi 47% ya tidak memilih atau tidak tahu atau golput ini cukup berbahaya menunjukkan partisipasi yang sangat rendah. So guys, yang gue mau highlight adalah ternyata juaranya bukan PDIP, juaranya justru adalah partai golput, partai rahasia, dan partai tidak tahu. Apakah kondisi akan berubah di dalam survei-survei yang akan datang? Kita nanti lihat lagi. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.